akan melihat sejenak pemirsa suasana dari Jakarta Theater di mana Capres petahana Joko Widodo beserta TKN dan juga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri akan menyaksikan quick count bersama-sama, dan saat ini pun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sedang menuju ke Jakarta Theater untuk menyaksikan hasil quick count ini. Namun yang jelas saat ini 7 lembaga survei yang kami tampilkan di layar kaca kami sudah menunjukkan kemenangan untuk pasangan 01 dengan gap bervariasi antara 9, 10 sampai dengan 11%. Baik, dan ini yang Anda lihat saat ini mulai masuk ini mobil, kita lihat ini di Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang juga ikut bergabung ke Jakarta Theater. Tadi kita sudah lihat ada Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian Ketua Umum PKB, Caimin juga sudah ada di Jakarta Theater. Bersama juga dengan Ketum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri di sana. Tadi terlihat juga ada Wiranto di situ, sana, dan sebenarnya Joko Widodo juga sudah ada di sana, tapi masih menunggu Cawapres Ma'ruf Amin untuk bergabung. Dan rencananya tadi kita juga sudah informasikan akan ada konferensi pers yang akan digelar oleh TKN di Jakarta Theater pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasinya sih saat ini Pak Jokowi lagi makan nih. Betul. Berarti udah mulai tenang ya, Rore? Kalau udah mulai bisa makan, mulai relax gitu ya. Udah tenang itu. Kalau tadi masih makan aja mungkin belum jenak begitu. Tapi yang jelas ini apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei yang ada di studio seperti Carta Politik, ASMRC, Indobarometer dan juga LSI DNIJA, mereka sudah bisa mendeklar bahwa secara quick count pasangan 01 adalah pasangan yang memenangkan dari Pilpres 2019 ini. Dan kalau misalnya tadi kita sudah berbicara soal provinsi di Jawa Barat, tadi jaraknya ternyata cukup jauh, masih menjadi basis suara dari Prabowo, yakni dengan kemenangan yang cukup tinggi di sana, 60 versus 40% begitu ya. Nah, bagaimana dengan Jawa Timur yang gapnya sampai dengan 30% untuk kemenangan 01? Mas Kodari, apa yang membuat warga Jawa Timur kemudian melemparkan dukungannya ke pasangan 01. Sekali lagi konstelasi politik di sana sangat menguntungkan bagi pasangan 01 karena dua partai yang paling kuat di Jawa Timur yaitu PDI Perjuangan dan PKB itu dua-duanya mendukung Pak Jokowi. Yang kedua, para tokoh yang bertarung di Pilgub kemarin dan mereka notabene adalah calon atau orang yang paling berpengaruh untuk katakanlah memberikan influence karena mereka pernah bertarung dan dipilih oleh masyarakat juga sama-sama ke 01. Dan yang ketiga seperti saya katakan tadi, kalau kita cek orang Jawa itu hampir dimanapun juga kalau harus milih antara profil Jokowi dengan profil Prabowo itu larinya ke Prabowo. Jadi karakter masyarakat orang Jawa itu lebih dekat dengan profilnya Pak Jokowi yang merakyat, melayani. Tapi itu menjadi kendala di Sumatera. Nanti kita harus lihat data lagi ya, harus kita lihat data lagi. Tetapi di beberapa titik di luar Pulau Jawa, tapi suku Jawa tetap dominan biasanya kepada Jokowi. Yang keempat, orang Jawa kalau kita belah secara keagamaan, itu ada dua kelompok. Satu santri, tapi santrinya adalah santri tradisional, garis miring Nahdlatul Ulama, dan di situ ada figur Pak Ma'ruf Amin. Yang kedua kategorinya abangan, non santri. Itu pasti ke 01 karena notabene itu adalah basisnya nasionalis, basisnya PDIP. Pak Jokowi. Jadi memang Pak Jokowi ini kan kecenderungannya kalah itu di luar pulau, di luar Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Jawa Barat itu Sunda, Islamnya modernis, kemudian di Sumatera juga Islamnya sama, modernis. Dan memang kalau saya lihat ini pertarungan agak sedikit meloncat ya, tapi ini pertarungan memang antara kinerja dengan isu keagamaan. Nah, saya dari jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa dalam Pilpres 2019 sentimen keislaman itu justru lebih mengental dibandingkan dengan 2015 dengan katalisator Pilkada DKI Jakarta. Ngomong-ngomong soal sentimen keislaman, Bang Don, kalau misalnya Abang melihat pendulumnya, NU kita tahu walaupun santri tapi sangat moderat, sangat menjunjung tinggi perbedaan, diversity begitu. Sementara di salah satu paslon ada kelompok-kelompok yang orang bilang ini garis keras begitu. Nah, apakah itu juga berefek bagi NU kemudian untuk memilih mereka yang didukung oleh orang-orang yang moderat? Sebagai jurnalis, saya melihat posisi NU itu menjadi sangat strategis dan sangat penting dan menjadi pemain utama bagaimana membuat konstelasi politik itu berjalan ke depan. Jadi sangat beruntung karena kemudian Pak Jokowi didukung oleh PKB lalu kemudian mengangkat Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, itu menjadi sangat menarik. Baik.